tanya lah, kamu tahu JKT sebelumnya atau enggak? Aku bilang aku tahu karena aku lihat ikan pokarinya. Oh, iklan ya aku tahu itu doang. Aku tahu itu doang. Dia tanya, membernya siapa yang kamu tahu? Tahu Kak Melody. Nabila. Ya aku taunya Melody, kenapa? Karena Uswatun osinya Melody. Jadi aku taunya dari dia gitu kan. Orang-orang juga bilang biasanya yang masuk malah daftarin, yang temennya suruh masuk. Betul. Ataupun kayak cuman iseng-iseng gitu. Betul, jadi ya kalau masuk syukur enggak ya udah gitu loh. Berarti kamu deket berapa lama? Aku deket sebentar. Yang lama tuh aku nyuekinnya dia, Zebi. Aku nyuekinnya tuh 6 jadi bulan. dia gak langsung ngebales. Kamu gak langsung ngebales. Aku balas tuh karena Kak Ardit minta tolong, temennya ada yang ngechatin. Oh jadi dia malah minta tolong temen sampai segitu. Dia bilang tolong dibalas kayak gitu. Iya deh, ini aku balas. Jadi gitu. kamu punya istri yang diidolain banyak orang gitu-gitu loh. Dia bilang kayak istriku gitu. Masih cantik. Iya, yang masih cocok, masih gitu-gitu lah. Ih kok gemes banget. Lucu. Halo guys, welcome back to another episode of Kasat Kusut. Terus gue hari ini udah kedatangan seseorang tamu spesial yang menurut gue makin hari itu makin tambah cantik. Jadi teman seperjuangan gue dulu pas masih di dunia entertainment. Terus juga dulu sebenarnya tuh kita rumahnya agak deket. Jadi kita sering banget pas kerja bareng itu kayak naik mobil bareng ya. Intinya spend time sehari-hari kita gitu loh. Nah hari ini tuh aku pengen tahu sebenarnya update kehidupan dia gimana. Terus kayaknya sekarang udah sibuk banget gitu loh. Langsung aja kita sambut Jansen Indiani. Jansen. Aduh Kak Jansen tambah cantik aja nih. Ya ampun kamu ya. Aku masih inget loh kamu suka banget sama bunga Edelweiss. Betul. Ciri khas Jansen guys. Jadi Jansen tuh suka banget salah satu bunga. Terus ini jadi salah satu bahan kayak pas lagi senbatsu, pas lagi kampanye, ataupun kayak ciri khas Jansen gitu lah. Ya. Nah mungkin teman-teman boleh tampilin dulu ya foto-foto Jansen zaman dulu. Ini loh siapa yang tidak jatuh cinta. Siapa yang tidak jatuh cinta melihat foto-foto ini gitu loh. Kayak ciri khas Jansen tuh kelihatan banget. Maksudnya kayak senyumnya, kecantikannya, paras rupawannya ya intinya. Inilah dulu pas Jansen masih di Jakarta 48. Terus sebenarnya aku satu generasi juga sama Jansen gitu. Terus seneng sih sekarang ngeliatnya maksudnya kayak makin sukses. Amin. Terus maksudnya ya makin oke lah penampilannya gitu. Amin. Nah aku pengen tahu mungkin kita bisa sharing-sharing dikit kali. Soalnya kan kemarin aku udah undang Kanatsa sebenarnya. Iya. Terus sebenarnya dapat input juga. Coba dong undang-undang ex-member lain. Pengen tahu ceritanya gitu kan. Yeah. Biasalah orang-orang kan kepo gitu. Sebenarnya jadi idola itu gimana gitu. Nah kalau dulu gimana Sen? Maksudnya kamu apa yang decide kamu tuh aku mau masuk Jakarta 48 gitu? Sebenarnya kalau dulu tuh aku tuh karena suka nari sih. Jadi awal mula ceritanya aku bisa masuk JKT itu karena teman aku tuh dulu ada fans banget JKT, teman sebangku aku waktu sekolah SMP. Nah dia tuh ngedaftarin aku. Jadi sebenarnya bukan aku yang daftar nih. Aku pikir dia juga ikut daftar, ngerti gak sih? Karena saking dia ngefansnya aku inget banget dia tuh namanya Uswatun dan dia osinya Kak Melody. Nah terus dia bilang mungkin dia lihat aku ada bakat ya karena aku suka nari kan. Akhirnya dia daftarin lah. Entah gimana ceritanya dia tuh minta foto aku lah intinya untuk dia bilangnya sih untuk kenang-kenangan ya. Tapi harus yang prefer gitu, yang cantik, yang bagus. Oke lah aku kirim gitu kan. Kamu gak curiga? Gak curiga karena kan kita mau perpisahan waktu itu. Perpisahan ya? Iya SMP kelas 3. Makanya aku pikir oh ya udahlah gak apa-apa. Karena kan dulu lagi zaman-zamannya bikin video perpisahan. Jadi aku kasih secantik mungkin gitu kan. Kasih lah, ternyata didaftarin lah tuh sama dia. Tiba-tiba ada telepon yang kita langsung ke RCTI. Ingat ya sih? Oh iya. Iya kan. Terus aku bilang ini penipuan apa gimana, kok tiba-tiba suruh ke RCTI, ngerti gak sih? Sama, iya. Kayak ini beneran gini. Sampai pas dapat email waktu itu baru deh ada email ya? Aku gak inget loh ada email. Entah email atau pesan, aku inget banget baca untuk datang dari jam berapa standby-nya, di mana lokasinya. Terus akhirnya ya udah langsung tuh papaku pada seneng juga. Nah ternyata di situ. Banget. Tapi aku inget banget sih emang maksudnya. Jadi dulu tuh nggak lucu banget tapi ceritanya aku Kanatsa sama kamu itu bukan kita yang daftar, tapi kita yang daftarin. Makanya kita didaftarin. Biasanya tuh orang-orang juga bilang biasanya yang masuk malah yang daftarin. Bener. Yang temennya suruh masuk. Ataupun kayak cuman iseng-iseng gitu. Betul. Jadi lebih ke kita. Ya kalau masuk syukur enggak ya udah gitu loh. Kita kayak kan ikhlas karena, gitu. Iya karena memang dulu kan aku memang sukanya nari-nari aja, nggak ada niat untuk
jadi artis atau apa tuh nggak ada kesana gitu loh. Cuman memang rezeki Tuhan mau gimana ya kan. Iya. Jadi ya udah setelah masuk, tapi aku juga membuktikan kalau jangan karena kita didaftarin kita jadi setengah-setengah, enggak, Iya, kita bener. kan maksimal. Kita juga membuktikan kalau kita sanggup loh di sini, kita bisa gitu. Tapi kalau dulu berarti konsep kayak semacam JKT48 tuh kamu udah tahu Son, maksudnya idol group gitu. Kalau dulu kan paling kita tahunya Cherry Bell, Wah iya, terus aku nggak Blink, tahu. iya kan? Aku tuh masuk karena aku pikir kita mirip-mirip Cherry Bell, yang penting kan Oh, dance. Pikiran iya, aku iya. yang penting dance karena aku suka gitu loh. Tapi si temen aku ini ngasih tahu detail kalau ternyata dia ada oshi-oshi kayak gini loh. Terus dia tuh nggak boleh pacaran, nggak boleh ini, nggak boleh ini ya gitu. Oh jadi tahu karena temen kamu Temen itu aku gila benar-benar suka. Uswatun, makasih banget. Bener, sampai Bisa, sekarang aku masih kontakan sumpah. juga, masih suka ketemu ya. Kayak nggak akan aku lupain, nggak akan aku lupain lah. Dia bener-bener yang bisa ngebawa aku sampai saat ini. Iyalah. Terus kalau misalnya ini apa? Aku sih inget ya dulu maksudnya proses audisinya itu kirim foto pertama. Iya. Terus betul. tiba-tiba ditelepon yang tadi kamu pikir penipuan Iya. juga. Nah cuman kalau aku biasanya dapat cerita menarik nih biasanya kalau misalnya dari sesi wawancara gitu. Karena beberapa teman-teman satu generasi juga cerita gitu. Sesi wawancara mereka itu ada cerita lucu gitu. Kalau kamu ada nggak? Lucunya waktu yang pas audisi kan yang kita disuruh, entah disuruh mau dance atau nyanyi atau apa kan. Iya. Menurut aku lucunya gini sih, aku tuh pernah ditanya waktu itu. Jadi yang waktu kita audisi kan sama ya, yang banyak jurinya itu kan yang dari negara-negara mana. Oh iya. Nah waktu awal tuh aku langsung ditanya, kamu siap gak kalau misalnya kamu dipindahin ke China? Aku langsung ditanya kayak gitu. Ada yang ditanya kayak gitu? Iya, aku ditanya gitu. Aku bilang, oh aku siap, aku ngomong kayak gitu. Terus aku bilang, apa janjian aku masukkan di Cina ya, bukan di Indonesia kayak gitu. Waktu itu kan awal ada juga mulanya. baru ada Shanghai ya atau Taipei Iya, 48 baru. gitu. Nah terus aku bilang, apa janjian aku langsung ke China? Aku udah mikir, aduh bahasanya gimana nih, udah overthinking kan. Terus akhirnya ditanya lah, kamu tahu JKT sebelumnya atau enggak? Aku bilang aku tahu karena aku lihat ikan pokarinya. Oh iklan Ya aku tahu itu Pokari, doang. ya, Aku tahu itu doang. Dia tanya, membernya siapa yang kamu tahu? Tahu Kak Melody. Nabila. Ya aku taunya Melody, kenapa? Karena Uswatun osinya Melody. Jadi aku taunya dari dia gitu kan. Terus apa yang kamu tahu? Ya akhirnya aku suruh nyanyi lah. Aku iklan Pokari. Oh kamu iya, aku nyanyi iklan Pokari sambil dance. Demi apa? Iya pas audisinya. Ya, lucu banget. Itu udah, abis itu udah selesai itu ditanya kenapa alasannya mau masuk JKT, dan saya biasalah alasan Iya, gitu-gitunya kayak visi misi lah modelnya. Selesai itu udah selesai. Dan aku udah gak ada ekspektasi bakal lolos. Ya karena ngerti kamu gak? juga gak persiapan kayak udahlah gue jawab Aku sejujurnya gak aja gitu. persiapan, aku jawab seada-adanya. Terus aku juga tadi dance seada-adanya yang aku lihat sesuai iklan Pokari aja. Nyanyinya juga yang ada di iklan Pokari doang kan, si lirik lagunya. Udah mana? Siapa yang optimis menang coba? Aku Iya. bawa sepengetahuan aku doang loh itu. Iya tapi berarti manajemen udah ngelihat ada Iya, kayaknya bibit-bibit sih, lah gitu di bibit-bibit situ. ya. Kamu cocok mungkin di dunia Ya, entertainment mungkin gitu. Ya, mungkin. Terus kalau misalnya di dalamnya nih pas kamu udah jadi member gitu, ada nggak pengalaman yang kayak mengesankan banget gitu buat kamu, yang kayak bikin kamu terharu gitu? Aku sebenarnya lebih terharu kayak setiap kalau ulang tahun, terus kalau kita 100 iya. show, 200 show, mereka bikin project yang kayak, oh ternyata kita di dunia ini ada loh, Ada ngerti gak ingat, sih? Kita iya. ngerasa kayak, oh gini ya rasanya dihargain segitunya sama orang, dianggap ada tuh. Jadi sampai sekarang sih aku masih komunikasi sama admin-admin dari Chasenizer, kita masih kontak baik gitu loh, kayak kadang dia juga masih suka respon-respon story aku kayak, oh masih cantik ya kayak dulu, masih lucu kayak masih banget. gitu loh. Aku masih ngejaga banget komunikasinya itu sampai sekarang. Yang bikin terharu itu sih. Iya kalau aku tuh juga agak susah ngejelasinnya kalau misalnya temen-temenku tuh kayak nanya emang JKT tuh kenapa gitu. Iya. Maksudnya aku kayak ngejelasin ke mereka ya kayak karena kayak dunia beda aja gitu. Karena kayak relasi member JKT48 sama fans itu emang gimana ya? Kayak rasanya kayak Ketat deket banget, erat iya banget. bener-bener yang kayak ngegenggam banget lah ibaratnya. Jadi kayak ya aku inget banget lah waktu itu pernah aku HP-ku rusak atau chargerku rusak gitu. Terus tiba-tiba ada yang kirimin itu. Oh, Aku gift. ceritakan di Twitter gara-gara
nggak update nggak ini karena rusak chargernya, jadi harus pinjam dulu atau itu. Terus aku update lah, maaf ya baru on karena charger aku rusak gini-gini. Itu sebenarnya aku udah beli baru, cuman ternyata pas dilihat di teater tuh udah ada gift itu, ngerti Berarti nggak sih ada yang kayak peduli ya segitunya ampun iya sampai sekejap loh, tuh effort perhatiin. banget, ngerti nggak sih kayak kalau orang lain se-effort itu kita juga harus bener-bener yang Iya, give back. effortnya give backnya tuh bener-bener yang oke. Kamu effortnya gini, aku lebih Bakal gitu. perform lebih bagus Ya, gitu sebagai betul. idola. Terus juga apa ya, sama aku ngelihatnya kalau misalnya di dalam kan tentu nggak cuman ada pengalaman baik aja Betul. gitu. Mungkin ada beberapa yang kayak misalnya sakit-sakitan lah, benar-benar. ataupun misalnya ada pengalaman yang kurang mengenakan, maupun itu sama fans ataupun sama suatu situasi gitu. Kok kamu pernah ngerasain gak, Zun? Kalau misalnya dari JKT sendiri aku nggak ada untuk sejauh ini ya, kayak semuanya baik-baik gitu loh. Tapi kalau misalnya fans tuh dulu aku pernah sebenarnya dibilang kurang baik juga ya enggak, cuman maksudnya kayak fansnya ini tuh nyamper ke rumahku yang di Bogor. Ketahuan berarti alamat kamu bocor. Kalau alamatnya bocor aku nggak tahu, cuman masa cuma satu orang, ngerti Iya gak sih? sih. Tapi dia waktu dibilangin sama mamaku kayak sebenarnya ini nggak boleh loh peraturan JKT, tapi dia ngerti. Oh, itu dia tuh masih sebenarnya muda? masih muda. Oh. Dia tuh pengen minta foto, cuman udah dibilang kan sama mamaku kalau Terus dia gak ketentuannya. ngerti peraturannya. Nah ya itu nggak boleh, atau mungkin dia sebenarnya orang Bogor, mungkin atau tetangga dia tahu rumah aku di situ gitu loh. Dan itu nggak masalah. Kenapa nggak masalah? Sebenarnya aku tidak membenarkan sikapnya dia waktu dia datang ke rumah aku gitu kan. Itu sebenarnya di luar privacy, tapi aku menghargai sikapnya dia ketika dibilangin baik-baik dia ngerti gitu. Enggak yang keras kepala, enggak mau foto enggak, tapi dia mau untuk oh ya udah makasih kayak gitu-gitu masih baik. Jadi ya nggak buruk-buruk amat sih, cuman itu pengalaman yang nggak terlupakan aja. Iya pasti. Karena ya kalau kayak gitu aku juga sering denger sih ceritanya beberapa fans ada yang mungkin masih baru, mereka nggak tahu sebenarnya ada peraturan, tapi sebenarnya niatnya baik gitu. Benar. Cuman di satu sisi ya itulah mungkin sedikit keresahan ya atau kesusahan gitu pas lagi jadi idol gitu. Betul. Tapi pas selama di JKT kamu pernah nggak ngerasa kayak ada momen kamu capek banget gitu? Atau nggak kapan sih kamu grade Sen? Aku lupa. 2017. Oh 2017. Ya 2017 pas banget Maret kita masuk. Itu juga aku kan graduation karena sakit Zep. Jadi aku tuh pernah jatuh dari panggung waktu itu kan. Jatuh dari panggung terus si tulang belakang aku tuh jadi ujungnya jadi saraf kejepit lah. Karena waktu separah itu. Iya jadi waktu jatuh itu aku gak langsung dibawa ke dokter karena emang lagi sibuk banget kan. Apalagi waktu itu posisinya lagi pemilihan tim lah. Jadi kayak bener-bener sibuk banget, akhirnya gak terkendali lah. Sampai pada dimana akhirnya udah mulai ciri-cirinya udah mulai kelihatan nih kayak tiba-tiba kaki aku mulai kram-kram, terus kayak tiba-tiba jatuh sendiri gitu. Sampai pas periksa ke dokter, hasil rongsen dan lain-lain, aku udah kasih tahu ke pihak manajemen juga kalau dokter udah nggak bolehin aku untuk aktivitas berat gitu. Oh ya ampun, ya, aku jadi, juga baru tahu kamu karena cedera. Karena cedera, cuman memang nggak dijelasin di JKT mungkin manajemennya nggak mau bikin khawatir atau gimana kan. Tapi setelah itu aku langsung bikin pertemuan sama Chasenizer, ada ketemuan di salah satu cafe gitu kita kumpul, terus aku jelasin maaf aku nggak bisa lanjut jadi idol, tapi alasannya karena aku sakit loh gitu. Dan sekarang doain aja karena itu aku 1 tahun lah berobat jalan untuk sembuh terapinya si tulang belakang. Tapi baik itu. banget ya kamu masih tetap, maksudnya seorang Chasen gitu loh masih kayak semangat buat komunikasi terus juga buat koneksi sama fans gitu. Karena kan aku nggak mau bikin miskom nih, takutnya juga kan orang-orang pasti mikirnya kayak wah ini kenapa nih takutnya karena perilakunya jelek atau gimana. Aku meluruskan aja sih, meluruskan apa yang telah dijelaskan. Yang statement dari manajemen dan aku luruskan gitu loh, detailnya lah lebih tepatnya. Iya soalnya kan biasanya kalau pengumuman juga nggak tentu bisa masukin semua detail secara betul berurut karena gitu. kan ada alasan yang ada sesuatu reason yang kamu nggak bisa bukan warga sih maksudnya fans harus tahu gitu loh. Iya. Soalnya kan juga bisa aja itu privacy seorang maksudnya talentnya, manajemennya berusaha juga melindungi. Kan, namanya kan sakit yang nggak bisa dikasih tahu ke orang gitu. Ini juga kan berani aku kasih tahu karena aku udah sembuh gitu loh. Oh berarti sekarang udah gak kenapa-napa? Udah gak kenapa-napa. Bagus deh. Ya. Karena udah setahun kan berobat jalan terus, tuh.
kalau misalnya ini sih kayak setelah keluar dari JKT48, selain tadi kan kamu bilang kamu sempat terapi tuh Iya. pas tahun gitu. Nah kamu ngambil kesempatan-kesempatan apa gitu di luar, kayak misalnya main sinetron, kayak kemarin kan Natsa cerita dia main sinetron, masuk dunia entertainment lagi gitu. Kalau aku enggak sih, aku selama si pemulihan itu, aku tuh masih ada meet and greet dulu sama Natsa. Jadi kita package lah gitu berdua. Terus aku juga ini kan lanjut kuliah. Iya, fokus pendidikan lagi. Fokus pendidikan. Nah, pokoknya setelah istirahat berapa tahun, baru aku masuk e-sport untuk main game. Oh, kamu juga masuk e-sport. Main gamenya apa Di berarti? 2019 Mobile Legends. Oh, Mobile Legends. Terus kalau misalnya yang lain berarti udah ya sampai e-sport berarti kemarin. Iya, sampai di e-sport aja karena kan memang aku lebih ke sebenarnya mau istirahat dari dunia entertainment gitu loh. Karena kan pasti pemulihan, selama aku pemulihan sakit tuh nggak mungkin langsung di-push. Pasti entertainment capek banget kan. Jadi santai dulu dari e-sport karena kan live streaming gitu. Terus kalau misalnya kamu bisa balik kayak ke tahun 2014 gitu, ada nggak yang pengen kamu ubah gitu, entah keputusan kamu atau gimana? Karena kan mungkin waktu itu masih muda ya. Maksudnya dalam JKT48 gitu, kayaknya aku kurang ini deh atau enggak, atau mungkin menurut kamu udah maksimal gitu. Kalau misalnya balik lagi ke 2014 tuh aku lebih ke tidak menyesali ya keputusannya karena sejauh ini aku bersyukur bahkan aku bisa sampai di titik ini. Tapi mungkin kalau misalnya bisa diulang selama di JKT aku pasti bakal lebih all out sih, lebih memberikan yang terbaik gitu. Karena aku ngerasa dulu waktu di JKT itu masih kurang maksimal aja. Iya sih, maksudnya kan masih muda ya, Iya, masih agak muda, kurang ngerti gitu sebenarnya. Dan awal-awal kan masih kayak mikir ini apa ya, terus ini mau kemana sih masa depannya masih belum se-planning sekarang gitu loh. Terus aku kan sempet ngeliat tuh di timeline Twitter waktu itu. Jadi aku ngeliat maksudnya berita kamu sama Marcel terkadang tuh suka seliweran. Karena aku ya tau lah kalau kita kan Twitter XX member itu masih follow-followan biasanya antar sama fans. Jadi mau gimana pun tetap masuk gitu. Terus aku ngeliat ternyata salah satu orang tuh ngasih tahu Marcel tuh dulu fans JKT loh gitu. Jadi ya aku kaget, aku baru tahu, aku pikir dia komedian gitu. Ya aku gak tahu dia dulu fans JKT. Sebelum dia terjun di dunia komedian tuh dia dulu fans JKT. Jadi dulu waktu lucu banget, ada cerita lucu. Jadi waktu awal aku pindah ke rumahnya, aku ngeberesin foto packnya. Foto pack? Iya, foto pack dia banyak. Fotopack. Iya. Foto packnya Kak Nabila, terus foto packnya Kak JJ juga ada. Aku lupa sih OC-nya siapa, cuman OC-nya Gen 1. Banyak tuh sampai AKB dia punya foto packnya. Berarti pas Marcel jadi fans itu kamu kayak belum tahu ada Marcel gitu. Maksudnya belum tahu keberadaan Marcel gitu. Nah, ternyata tuh dia katanya pernah nonton Gen 3 sekali. Oh iya. Cuman dulu masih kecil ya. Mana kita kerucil gimana caranya bisa tahu. Mana kita kita juga nggak fokus untuk nyari cowok juga gitu loh maksudnya. Nggak boleh. Iya, nggak boleh, makanya kayak nggak yang sampai merhatiin sedetail itu gitu. Soalnya kan beberapa fans di JKT48 itu saking seringnya nonton show kita pasti hafal gitu bener. Oh ini ciri khasnya nih, mungkin ada yang orang Jepang atau apa gitu. Berarti waktu itu belum tahu ya ada Marcel gitu. Lagian kan dia cuma sekali nontonnya. Oh dia cuma sekali, iya. Aku pikir yang sering. Abis itu udah pensi, udah gak pernah nonton JKT lagi. Terus kalau pas awal ketemu Marcel tuh gimana sih? Aku pertama kali ketemu awal mulanya aku deket sama dia tuh dari sosial media. Dia yang nge-DM-in aku mulu gitu loh. Mungkin karena dia tahu dulu aku ex JKT. Jadi dulu tuh sebelum kenal Marcel tuh aku tuh memang sama anak-anak stand up ada grup Mobile Legends-nya sama Kak Ardit, sama Kak Rigen gitu. Oh, sama Rigen juga. Iya, sama grup Werewolf-nya Kak Radit lah dulu. Terus mereka buatlah grup Mobile Legends. Dan grupnya masih ada sampai sekarang. Kita masih sering-sering mabar. Terus dari grup itu maksudnya satu pertemanan, jadi kayak kenalan atau kenalan gimana? Iya. Kenalan dari temen gitu. Jadi dulu tuh kayak aku kan follow Kak Ardit, terus Kak Radit ya. Itu tuh dari zaman-zaman JKT. Nah, setelah aku graduation, terus aku langsung DM-in satu-satu, kalau ini Instagram aku, makanya berteman sampai sekarang gitu. Oh, ini juga ada fotonya nih, Marcel Huta Widianto. Iya, ini tuh waktu media kelas kalau nggak salah ya. Dia juga kemarin datang pas yang kita live show Cisani, dia nonton. Iya, kan bisa invitation ya. Dia beli tiket. Dia awalnya bilang nggak datang.
Oh dia tiba-tiba datang. surprise. Iya Lucu makanya banget. tiba-tiba datang. Saya bilangin, terus dia bilang gini, selesai show tiba-tiba, Iya. ih keren banget kamu gini ya, ternyata rasanya punya istri yang diidolain banyak orang gitu-gitu loh. Dia bilang kayak Bilang istriku gitu. masih cantik Iya, gitu. dia masih cocok, masih gitu-gitu lah. Ih kok gemes banget. Iya, lucu. Tapi dia gimana sih orangnya, maksudnya kayak kan komedian ya. Kan orang-orang suka bilang tuh cewek biasanya sukanya tuh sama cowok lucu gitu. Iya, tapi memang Apakah iya gak sih? kamu karena kayak gitu karena kayak Enggak sih. Marcel berhasil kayak menghibur kamu gitu. Kalau misalnya awal mulanya aku tertarik sama dia tuh karena dia effort aja. Jadi waktu awal DM-nya dibalas itu, dia udah effort tuh, udah sering kirimin aku makanan. Oh gitu. jadi ini suka kirim makanan. Iya effort lah. Terus habis itu posisinya waktu itu aku lagi di Bali. Terus dia jemput lah aku ke bandara. Effortnya gitu loh. Terus baru pertama kali langsung diajak makan. Habis makan dikenalin ke teman-temannya gitu. Menurut aku kayak jarang aja sih laki-laki yang langsung mau kayak gitu. Biasanya penuh pertimbangan, ngerti gak sih? Berarti intens ya dia Iya. langsungnya. Bener-bener langsung tek 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 tek. Ya udah menikah udah gitu. Berarti kamu deket berapa lama? Aku deket sebentar. Yang lama tuh aku nyuekinnya dia, Zebi. Aku nyuekin dia tuh 6 Jadi bulan. dia gak langsung ngebales. Kamu gak langsung ngebales. Aku balas tuh karena Kak Ardit minta tolong, temennya ada yang Oh ngechatin. jadi dia malah minta tolong teman Iya, sampai segitu. dia bilang tolong dibalas kayak gitu. Iya Gila. deh, ini aku balas. Bilang Jadi gitu. kamu waktu itu bales karena gak enak aja. Iya karena gak enak kayak ya Tau-tau gimana jadi suami. udah disuruh kan kayak. Dan aku awalnya juga gak fallback dia. Maksudnya kayak kan netizen banyak banget tahu yang goreng-goreng aku kayak oh ini pasti mau karena dia artis karena ini Iya, sumpah. teman-teman ya. Aku balas DM dia aja aku gak tahu dia artis dia siapa juga gak tahu kalau bukan karena Kak Ardit. Soalnya kan aku mikirnya karena dulu juga jarang nonton TV kita ya Iya kan. maksudnya kita juga ya kan kita gak boleh berinteraksi dengan cowok. Udah gitu sibuk kerja mana kita fokus nyari cowok gitu. Kamu tahu sendiri aku dulu di JKT sekolah aja aku nggak homeschooling kan, langsung tek tek tek. Orang kita deket rumahnya. Iya di rumah cuma numpang tidur, berangkat lagi sekolah, pulang langsung latihan. Mana ada aku fokus sama laki-laki gitu loh, kayak ntar aja lah gitu. Aku sama kerja tuh udah yang tek tek tek, tek kerja pokoknya. Tapi emang netizen tuh mulutnya Iya. pedes-pedes banget gitu. Bener. Maksudnya kayak Ampun deh. lah Jason juga artis kali. Bener, Artis duluan kali. Dari umur 14 tahun men. Buset. Oh berarti kamu tapi udah kenal Marcel pas dia udah jadi Marcel komedian gitu ya? Udah jadi dia. oke. Makanya netizen ngomongnya mau karena dia kaya dia ini. Padahal orang tua aku mampu juga loh gitu maksudnya. Kok gitu ya Iya nilainya? keluarga aku mampu juga loh teman-teman. Jadi aku gak lihat dari hartanya ya. Karena dia effort aja, dia baik. Terus habis itu kalau Marcel ini maksudnya pas proses pendekatan sama kamu udah tahu belum dia fans JKT atau kayak dia cerita nggak? Aku sebenarnya tahu kamu pas JKT 48 gitu. Belum. Aku tuh taunya udah lumayan agak lama lah kalau jadi dia fans ngumpetin JKT. dulu. Iya. Iya sih Kalau biasanya kan ternyata dia fans JKT. kita emang kalau dekat sama orang terus tahu dia fans JKT kan kayak agak gimana ya, takutnya awkward gitu. Iya benar, tapi aku pas tahu dia fans JKT aku malah seneng sih. Aku tanyain dia kayak Oshnya siapa, terus sukanya dari tahun berapa, terus dia tuh dulu jualan fotopack cuman biar biar bisa nonton teater dari hasil jualan fotopack dia gitu loh. Lucu banget, berarti emang udah effort dari dulu ya tipe orangnya. Aku seneng lah dengerin dia cerita kalau dia menceritakan tentang JKT. Kayak soalnya excited banget kan kita seneng banget ya dengerin orang cerita yang ini dia Oshi aku gini gitu. Iya kayak jadi hobi seneng, ataupun iya. bikin semangat Bener. gitu. Terus habis itu misalkan kalau sekarang berarti umur Jason tuh udah berapa sih? 25. Udah 25 ya. Terus kan aku ngelihat kayak di Instagram kamu juga udah punya anak, udah ada Archie juga gitu. Terus aku kayak apa ya? Aku pengen tahu sih karena aku juga di umur-umur dimana sebenarnya sebentar lagi mungkin menikah atau amin. apa ya. Amin. Jadi maksudnya aku kepo juga kayak dua orang tua hidup di dunia entertainment gitu itu gimana kayak Bagi waktunya gimana ya. jadi ibu gitu loh, capek nggak? Sebenarnya gini, kalau membagi waktu kan kita udah latihan banget ya dari JKT, Iya sih. maksudnya udah hafal banget cara pembagiannya. Cuman mungkin di sini susahnya bagi waktu tuh
lebih ke anak dan papahnya, ngerti gak sih? Kayak misalnya gini, papanya sibuk kerja. Jadi ketika ada waktunya nih, biasanya bentrok sama jam anak lagi bangun. Oh. Kayak biasanya tuh Marcel kayak siang ada di rumah, terus nanti sore ke malam kerja gitu. Sedangkan itu jam-jam anak-anak bangun. Tidur. Oh, bangun. Maksudnya dia kan nanti tidur tuh jam 1 jam 2. Sedangkan papahnya tuh di jam 1 jam 2 malah berangkat, ngerti gak sih? Oh iya, jadi malah bapaknya agak susah ketemu. Maksudnya aku yang gak ketemu waktunya, kayak gimana nih caranya? Oke, berarti pagi tuh aku bikin main sama anak-anak. Dari pagi jemur gitu-gitu. Nah terus nanti siangnya mungkin dari jam 11 jam 12 aku udah bagi sama papahnya. Kayak siapin makannya dia, kan mau berangkat kerja gitu. Paling kayak gitu aja sih pembagiannya. Kalau kerja mah itu udah gak bisa diganggu gugat. Tapi paling mungkin kalau misalnya bentrok sama vaksin anak gitu. Iya Atau sih, susah. atau anak aku lagi rewel atau apa, paling biasanya aku minta tolong banget untuk diundur. Misalnya jamnya lebih agak sorean gitu, pas anak-anak udah jamnya mau tidur malam, atau mungkin besok gitu. Biasanya gitu sih. Kalau kata orang-orang kan, aku kan belum tahu ya karena aku belum nikah. Kayak kalau misalnya nanti pas fase pacaran tuh cowok tuh bisa berubah gitu pas jadi suami. Kalau Marcel sendiri kamu ngeliatnya gimana San? Maksudnya masih sama aja kah? Kalau berubah pasti banget Zep. Karena waktu pacaran nih misalnya gini, kita sering pergi nih bareng kan, makan pasti gitu lah, dinner gitu-gitu. Tapi setelah menikah tuh waktu kayak gitu sebenarnya penting. Perlu ya, dalam rumah tangga tuh perlu. Tapi untuk di aku sama suami, apalagi kita punya anak ya, itu agak susah. Apalagi dua-duanya public figure gitu Iya, ya. agak susah. Kenapa? Apalagi sekarang aku lagi sibuk semester akhir kan. Jadi wah itu pembagian waktunya. Gimana coba? Pembagian Skripsi, waktunya tuh kerja, mantap punya banget. anak. Iya, jadi tapi kadang aku selipin. Misal gini, kamu selesai kerja jam berapa? Aku samper ya. Nah, oke, samper misalnya dengan yang simpel-simpel. Abis ini kita mampir dulu ya ke Gultik. Kayak gitu-gitulah. Jadi waktu quality time berduanya tuh sebatas sederhana itu gitu. Tapi ya mau gak mau memang harus disempetin. Karena kalau enggak pasti salah satu ada yang buyar gitu. Maksudnya buyar tuh bukan pisah ya, tapi lebih ke salah satu ada yang dikorbanin gitu. Ya butuh effort antar dua pihak juga ya, gitu. Betul. Pokoknya kamu kalau misalnya selesai kerja jam segini harus jam segini ya. Karena abis ini kita harus makan bareng gitu-gitulah. Dan aku biasanya yang tek gitu. Ya, aku kayak sekarang melihat kamu sangat dewasa gitu. Kayak dulu kita kecil banget Iya, ya, terus kecil kayak teman-teman udah nikah, udah berkeluarga gitu. Benar. Tapi kalau misalnya kamu suka sempet gak sih maksudnya ngerasa aduh kesepian juga gitu ya, maksudnya hidup di dunia entertainment hampir seumur hidup gitu ya kan, dari umur 14 tahun gitu. Terus apakah sekarang malahan udah membaik gitu? Sebenarnya kalau kesepian malah kamu ngerasainnya nanti, mungkin kamu lebih relate nanti kalau udah punya anak. Lebih sebenarnya bukan kesepian karena nggak rame di rumah ya, di rumah selalu rame ada anak-anak. Kesepiannya tuh mungkin hormon ya, bawaan hormon habis lahiran, ngerasa kayak waktu quality time sama suami ketika habis lahiran tuh, ketika punya anak, kamu tuh nuntut untuk mau gitu. Mau banyak pergi, ngerti gak sih, kayak ayo dong. Tapi awal-awal doang sih waktu habis lahiran, kayak mungkin capek kan, terus waktu anak pertama tuh aku masih proses untuk proses gimana sih, penyesuaian gitu. Kadang butuh kayak ayo kita makan bareng gini, dan seminggu bisa 2 kali 3 kali. Yang aku pengennya tuh ditemenin kayak gitu loh. Aku juga biasanya kalau masalah kesepian kayak gini aku langsung cerita ke suami. Aku bilang ke Marcel kayak sayang aku mulai kesepian nih. Kayak aku ngerasa kayaknya kita perlu butuh gini deh kayak gitu. Habis itu nanti dia ngeluangin waktu. Habis itu udah hilang. Kayaknya lebih ke sekarang tuh lebih bisa dikomunikasikan. Dan udah ada solusinya gitu, kayak kamu lagi kerja ya, kalau lagi gak sibuk video call ya, kayak gini aku lagi di rumah kayak lagi suntuk banget, tadi video call. Kadang juga dia suka ngasih surprise kayak harusnya selesai jam 9, tapi ini ternyata bisa pulang lebih dulu loh kalau udah kerjanya udah selesai. Habis itu sisanya kita makan atau sekedar nonton bioskop yang jamnya paling malam. Lucu banget, dia benar-benar effort ya. Iya, jadi tapi dalam rumah tangga itu perlu banget loh Zep. Iya sih. Perlu banget untuk
nggak cuma komunikasi ya, kalian berdua harus mengerti. Iya, karena kan kalian terkadang percuma. kayak jadi istri, jadi ibu gitu, terkadang kita Betul. jadi lupa juga kalau kita juga Betul, orang gitu. Betul, kalau kita juga orang dan kita juga seorang kekasih gitu. Iya. Kalau misalnya dari kamu sendiri, Zen, apa sih sisi dari diri kamu yang mungkin gak banyak orang tahu gitu, yang kamu pengen orang tuh lebih banyak tahu? Karena sekarang tuh aku kan juga sebelum interview kamu aku juga ngeliat kan komen orang kayak maksudnya Jason sekarang udah keren bla 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 gitu, tapi aku kan ngeliat proses kamu pas di JKT48 gimana gitu kan, orang-orang mikirnya enak aja gitu. Jason dari lahir udah oke lah, udah keren gitu. Nah kalau misalnya dari kamu sendiri ada nggak yang kayak bisa di sharing sebenarnya tuh gimana sih proses dan pengalaman kamu buat bisa sampai tahap sekarang gitu? Sebenarnya kalau masalah kayak gini aku mau berterima kasih banget sama papaku ya, karena peran pertama di rumah dia tuh yang benar-benar ngajarin aku jadi robot yang kuat, Zep. Kayak dulu tuh gini, sebelum aku masuk JKT itu aku dulu udah dilatih sama papaku tuh kerja. Papaku tuh punya toko di ITS Mangga 2. Jadi aku disuruh lah untuk dagang-dagangan papaku. Ketika aku sudah berhasil orang beli dagangan aku baru dapat uang jajan. Jadi meskipun papaku, mamaku dulu ekonominya stabil, yang bisa ngegendong aku lah gitu lah, maksudnya kebutuhan yang aku mau tuh ada semua, tapi aku udah dilatih kayak gitu Zep dari kecil. Aku tuh dari SD, aku berani dari rumah naik angkot. SD? Iya SD, naik angkot ke ITC untuk dagang. Jadi aku selesain dulu sekolah sampai siang, siang aku siap-siap makan, berangkat ke ITC untuk dagang sampai malam, sampai toko tutup. Gila banget sih. Dilatihnya segitunya, karena kenapa? Karena papaku selalu ngajarin memang perempuan nanti kan di bawah suami gitu loh. Tapi papaku tuh ngajarinnya mau perempuan mau laki-laki kamu harus berdiri di kaki sendiri apapun yang terjadi. Jadi ketika nanti dunia kejam sama kamu atau penyerangan tiba-tiba ke kamu, kamu masih tetap berdiri di kaki kamu sendiri gitu loh. Pegangan kamu tuh udah kuat dari kecil kayak gitu. Jadi yang perlu aku sharing ke kalian tuh kayak sifat tanggung jawab, disiplin waktu, tepat waktu, dan kerja keras itu perlu paling banget, penting, perlu banget pondasi dari awal. Keren juga ya berarti papa kamu masih dari kecil udah diajarin dagang. SD dipercaya loh. Maksudnya kayak oke, di sisi lain mungkin kan kalau orang tua mikirnya kayak bahaya, tapi yang lebih keren lagi mana orang tua bisa ngasih kepercayaan ke anak gitu. Dan itu yang bikin aku sih ngeliatnya bikin kamu kayak jadi lebih mandiri dan juga lebih percaya diri gitu. Terus kamu tau gak sih Zep kenapa papaku bisa sepercaya itu sama aku? Karena papaku tuh bingung. Aku kelas 6 SD bisa punya tabungan sendiri. Waktu itu sekitar 600.000 tanpa dikasih uang tabungan sama papaku. Terus berarti itu kamu dapetnya dari mana? Aku dagang di sekolah Zep. Dagang. Jadi dulu di sekolahan SD aku tuh kan ada abang-abang yang biasa gerobakan yang jual gambaran, yang kita ngewarnain kalau warnanya bagus dapat hadiah, ngerti gak sih? Iya. Jadi aku beli di abang-abang tuh gambarannya, terus aku fotokopi, aku beli pensil warna sendiri, aku jualin di teman-teman sekelas. Nah nanti hadiahnya permen atau nanti hadiahnya mainan yang aku beli di abang-abang depan. Gitu. Nah terus nanti uangnya aku tabung gitu loh. Makanya papa mempercayakan keuangan dagangannya dulu dari aku SD. Karena sampai papaku 600.000 loh itu kelas 6 SD itu gede loh. Karena papaku ngerasa aku punya bakat untuk itu gitu loh. Kayak uang jajan pulang sekolah tuh masih ada, nggak dihabisin kayak orang-orang gitu. Kalau dulu berarti maksudnya papa kamu juga ngeliat gak kamu ada bakat di dunia entertainment? Atau gak tadi kan kamu bilang tuh kamu suka ngedance. Atau awalnya suka ngedance karena apa gitu? Aku dari TK Zep. Aku dari TK. Dulu tuh piala aku banyak banget di rumah. Tapi pialanya sekarang udah di Bogor ya, di rumah nenekku. Piala tuh banyak banget karena aku suka nari daerah dari kecil. Oh jadi awalnya tari tradisional. Dari kecil tari tradisional. Terus sebelum aku dulu masuk JKT tuh pernah lah aku ada lomba 17 Agustus tingkat RT. Jadi aku tuh dulu bukan masuk tim inti Zep. Ada timnya tuh berlima nari. Terus abis itu aku bilang gimana ya caranya aku bisa masuk tim inti ini gitu. Akhirnya adalah salah satu dia sakit waktu itu. Pas mau 17 Agustus. Jadi tampil kita di panggung RT itu. Dia sakit. Nah
Terus sebelum dia sakit waktu mau 17, sebelumnya tuh aku ngebuktiin ke guru narinya ini kalau aku bisa. Jadi ketika latihan, aku tuh ada di sebelah mereka. Jadi aku merhatiin gurunya, aku ikutin, aku belajar sendiri di rumah sampai pada akhirnya pas sakit aku langsung digantiin dan dari situ aku langsung masuk tim inti. Berarti dari dulu kamu emang udah belajar dari kecil ya. suka, Jatuhnya memang kan suka. kayak pas di JKT48 emang kayak gitu juga. Benar. Harus non-stop semangat gitu Benar, loh. memang suka. Terus mungkin terakhir kali ya, buat teman-teman yang lagi nonton gitu, mungkin lagi butuh kata-kata semangat ataupun mungkin kangen udah lama gak lihat Chasen, gak tahu update kehidupannya gimana gitu juga. Mungkin dari Chasen ada yang pengen disampaikan gitu ke teman-teman ataupun promosiin misalnya sekarang lagi ngakuin kegiatan apa gitu. Oh kayak gitu. Kalau misalnya kata-kata semangat, sebenarnya aku bukan motivator juga ya, jadi nggak jago-jago amat nih. Cuman maksudnya aku kata-kata semangat dari aku adalah kalian perlu berterima kasih kepada diri sendiri karena sudah berjuang dan bertahan sampai di titik ini, hari ini, detik ini kalian nonton video ini. Kalian perlu berterima kasih kepada diri sendiri dan bersyukur akan hal-hal kecil kayak kalian masih bisa bernafas hari ini, kalian bisa makan makanan kesukaan kalian hari ini, kalian bisa kumpul dan bertemu orang-orang yang kalian sayang hari ini. Itu patut disyukuri dari hal-hal sekecil itu. Dah itu aja. Thank you so much Chasen. Aku yakin kalian juga sedikit pengen menangis karena aku juga sedikit terharu. See you di episode berikutnya. Bye. Bye. Thank you.